Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke dalam materi Key-map. Key-map itu singkatannya adalah Carnot Map. Kenapa dikatakan Carnot Map? Karena yang menemukan adalah yang bernama Carnot Map, itu peta ya. Jadi di dalam sistem digital itu ada namanya penyederhanaan, ada yang namanya dualitas. Nah, kita belajar penyederhanaan dulu. Nah, salah satu metode yang dipakai untuk 2, 3, 4, 5 sampai 6 variabel lebih efektif pakai Key-map nanti, tapi kalau lu sudah lebih dari 6, 7, 8 variabel ada satu metode lagi namanya Minkowski, tapi kita nggak belajar itu karena kalian anak teknik informatika sifatnya adalah pengenalan penyederhanaan itu seperti apa. Nah, kenapa perlu rangkaian itu dari persamaan perlu disederhanakan? Karena nanti Anda lihat di contoh soal ada contoh persamaan yang sebegitu panjang, tapi setelah disederhanakan ternyata hasilnya persamaannya jadi lebih simpel dengan output yang sama. Jadi dengan dengan persamaan yang panjang itu disederhanakan dulu lewat metode Key-map ini, setelah itu hasilnya baru dibikin rangkaian. Jadi yang harusnya Anda pakai mungkin 10 IC bisa jadi 2 atau 3 IC. Ya, oke. Balik lagi ke 2 pangkat N ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat N. Komposisi dari Key-map itu sendiri adalah komposisinya urutannya adalah 01 bobotnya 111000 atau Anda mau mulai dari 10000111. Ini tidak boleh dirubah dan kita harus konsisten mau pakai yang mana gitu ya. Kalau Anda mau mulai dari 00 ya 00, mau mulai dari 1111. Nah, Ibu di contoh yang Ibu contohkan, Ibu biasa pakai yang mulai dari 00 dulu. Sekarang Key-map 3 variabel. 3 variabel A, B, C. AB-nya Anda taruh di atas, C-nya di bawah, atau 2 komposisi A-nya di atas, B, C-nya di bawah. Oke. Bobotnya pakai yang atas ya, 00, 01, 1110. Bobot bawahnya 01. A, B, C berarti 0, 0, 0. Berarti M-nya 0. Ya, M-nya 0. 0, 1, 0, M-nya M2. Itu asalnya dari mana, Bu? Dari 2 pangkat N, tabel konversi dari desimal ke biner. Ya. Selanjutnya 110 berarti M6, 100 berarti M4, 001 berarti M1, 011 M3, 111 M7, 101 M3, M5. Ya, asalnya dari tabel atasnya itu 1, 2, 4. Oke. Kalau Anda mau pakai yang memanjang ke bawah, A-nya di atas, BC-nya di bawah, tetap komposisinya sama 00, 01, 10, 11. Ingat ya, ini tidak boleh dirubah. Soalnya kadang-kadang kalian ada yang nyeleneh, tahu-tahu dirubah sendiri 00, 01, 11, 10 gitu ya. Jadi ini nggak bisa dirubah. Oke. Ini ada yang salah, harusnya 00, 01, 11, 10 yang ke bawah yang BC ya. Oke, next Ki. Nah, ini yang 4 variabel. A, B, C, D. AB-nya di bawah, CD-nya di atas. Komposisinya tetap 00, 01, 1110, 00, 01, 1110. Ibu kasih langsung di sebelahnya AB, AB, AB. Kalau ada bobotnya 00, karena ini menjelaskan tentang Key-map itu nanti ada 3, active high, active low, ada Key-map don't care. Yang Ibu jelaskan adalah sekarang adalah Key-map yang active low, dimana kalau dia bobotnya 00 ada aksennya di atasnya. Jadi variabelnya karena bobotnya 00, A aksen, B aksen, A aksen B, A, B, A, B aksen. Yang atasnya C aksen, D aksen, C aksen D, CD, dan CD aksen. Nah,
untuk menentukan bobot kotak-kotak yang di dalamnya, kita urutkan saja A, B, C, D. 0, 0, 0, 0 berarti M0. 0001 M1, 0011 M3, 0010 M2. Jadi M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6, M8-nya di bawah, M8, M9, M11, M10, M12, 13, 15, 14. Itu asalnya dari bobot yang tadi ya, A, B, C, D. Nah, sekarang pembulatannya adalah 2 pangkat N. Jadi tidak boleh dibulatkan 3, tidak boleh dibulatkan 5, 7, dan lain sebagainya tidak boleh. Jadi selama bisa dibulatkan 16, jangan 8, selama bisa 8, jangan 4, selama bisa 4, jangan 2, selama bisa 2, jangan 1. Oke. Contoh soalnya. F sama dengan minterm 0, 2, 6, 9. Kita buat kotaknya, kita buat bobotnya AB, A aksen, B aksen, A aksen B, AB, AB aksen, C aksen, D aksen, C aksen D, CD, CD aksen. Setelah itu kita masukkan soalnya 0, 2, 6, 9, 11. Cara masukinya gimana? Yang M0 kamu kasih angka 1, M2 kasih angka 1, M6 kasih angka 1, M9 kasih angka 1, M11 kasih angka 1. Oke. Sekarang yang bisa dibulatkan adalah yang bersebelahan. Jadi Anda harus membayangkan bahwa Kimap ini bulat. Jadi ujung ketemu, kiri kanan ketemu, atas bawah ketemu. Nah, selama bisa dibulatkan 8, jangan 4, selama bisa 4, jangan 2, selama bisa 2, jangan 1. Jadi karena ini yang nomor 1. Anda lihat nomor 1, saya bulatkan ujung kiri yang A aksen B aksen dengan C D aksen ya. Karena itu adalah ketemu, yaitu penyederhanaan 1. Yang kedua adalah kolom C D aksen ya. Baris A aksen B aksen, A aksen B itu yang kedua. Yang ketiga adalah kolom C aksen D dan C D. Barisnya adalah A B aksen. Oke. Sekarang mohon maaf ya, itu sebelah ada tukang, tetangga sebelah, jadi agak berisik. Jadi kita kerjakan dulu untuk penyederhanaan yang pertama. Anda lihat baris dulu. Secara baris ya, secara baris A aksen B aksen ya. A aksen B aksen. Kolomnya C aksen D aksen ditambah C D aksen. Karena di situ ada C dan C aksen, maka C sama C aksennya Anda coret. Hasilnya adalah A aksen B aksen D aksen. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua, A aksen B aksen, A aksen B. B aksen ketemu B, Anda coret, hasilnya adalah A aksen, kolom atasnya adalah C D aksen. Sekarang penyederhanaan yang ketiga. A B aksen, kolomnya adalah C aksen D dan CD. C aksen ketemu C, Anda coret, hasilnya D. Berarti A B aksen D. Jadi hasilnya adalah A aksen B aksen D aksen ditambah A aksen CD ditambah A B aksen D. Masih bisa disederhanakan lagi nggak Bu? Masih bisa pakai De Morgan. Tapi kalaupun Anda jawab sampai sini aja, saya tetap betulkan ya. Oke. Next. Langsung ini ya. Nah, ini contoh pembulatan. Contoh pembulatan yang kedua, jika ada soal bentuknya seperti ini, jadi ujung kiri atas, ujung kiri kanan atas bawah ketemu. Nah, itu bisa Anda sambungkan jadi satu ya. Terus ada ngumpul di tengah 1, 1, 1, 1 bisa Anda bulatkan, itu pembulatan 1. Terus kalau ada satu ngumpul itu bisa Anda bulatkan 2. Atasnya habis, tinggal hasilnya adalah A B aksen, yaitu yang nomor 2 hasilnya A B aksen. Kalau yang nomor 1 hasilnya B, C aksen ketemu C jadi D. B sama D ya. Terus yang ketiga hasilnya adalah B aksen
D aksen ya. Pembulatan yang ketiga, kalau ujung diisi semua, berarti Anda bisa bulatkan semua, maka yang direduksi adalah kolom C aksen, D aksen, C, D aksen, jadi hasilnya cuma D. Terus selanjutnya yang atas, jadi Anda bisa membulatkan yang sudah dibulatkan kalau syaratnya nggak punya teman, tapi kalau udah punya teman jangan dibulatkan lagi, gitu ya. Oke, next. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau sudah jelas, coba kerjakan soal nomor 1, 2, 3, kita bahas bareng-bareng. Ini nanti kita kerjain sama-sama. Yang sudah, silahkan presentasiin biar teman-temannya yang lain mengerti. Oke, untuk materi KIMAP saya cukupkan sekian. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.